Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Hari ini kita membahas soal yang disajikan. Ya. Baik, kita akan membahas soal tryout yang kemarin ya. Mudah-mudahan soal tryout kemarin nilainya tinggi semuanya. Baik. Ya, soal yang pertama ini adalah asumsikan bahwa suatu perekonomian hanya dapat memproduksi dua jenis barang, yaitu barang X dan barang Y. Kenaikan produksi barang yang akan menyebabkan penurunan produksi barang X dan sebaliknya, model yang paling tepat digunakan untuk menggambar kondisi ini adalah, baik. Di dalam perekonomian, ya. Ya, perhatikan ya. Jadi di dalam perekonomian ada saatnya sebuah perekonomian itu memproduksi dua jenis barang. Ya, ini namanya sebuah model ya. Model dalam memproduksi dua barang dengan modal yang sama. Artinya dengan sejumlah modal yang sama, maka mereka akan memproduksi dua barang. Maka di sini apa yang paling cocok ya, Ini namanya adalah kurva kemungkinan produksi. Kurva kemungkinan produksi ini adalah kurva yang menjelaskan kemungkinan memproduksi dua jenis barang dengan sumber daya yang sama. Artinya dengan sumber daya yang sama yang dimiliki oleh sebuah perekonomian, oleh sebuah perusahaan, maka mereka membuat kemungkinan berapa banyak barang satu barang diproduksi dan berapa banyak barang yang lain diproduksi. Jadi ada dua jenis barang diproduksi. Artinya apa? Di dalam model kurva kemungkinan produksi, jika satu barang misalnya barang X ditingkatkan produksinya, maka akan terjadinya penurunan terhadap barang Y ya. Akan terjadi penurunan terhadap barang Y. Kenapa? Karena sumber daya yang dimiliki adalah sama. Nggak mungkin ada penambahan. Berbicara tentang kemungkinan, berbicara tentang kurva kemungkinan produksi, ya perhatikan. Berbicara tentang kurva kemungkinan produksi, berbicara tentang kurva kemungkinan produksi, maka kita berbicara tentang berbicara tentang bagaimana sebuah perusahaan mengalokasikan sumber daya untuk memproduksi dua barang. Ya, kalau di sini barang X dan barang Y. Artinya apa? Di dalam kurva kemungkinan produksi ini, ya di dalam kurva kemungkinan produksi ini, dia ada titik yang berada di bawah kurva kemungkinan produksi, maka di sini mengindikasikan sumber daya yang digunakan adalah belum secara optimum. Kemudian, tingkat yang paling baik dalam memproduksi suatu barang adalah di sepanjang kurva. Ya. Jadi titik-titik di sepanjang kurva kemungkinan produksi. Dan jika di kurva kemungkinan produksi ini memproduksinya di atas atau di luar kurva kemungkinan produksi, maka sumber daya yang dimiliki adalah tidak cukup. Oke, ini adalah tentang kurva kemungkinan produksi. Kemudian apa itu kurva iso-cost? Ya. Kurva iso-cost adalah kurva menjelaskan kombinasi penggunaan faktor produksi dengan biaya yang sama. Penggunaan faktor produksi, misalnya tanah misalnya dengan modal atau tenaga kerja dengan modal. Kombinasi antara penggunaan tenaga kerja dengan modal dengan biaya yang sama. Dengan biaya yang sama artinya misalnya dengan dana sebesar 100 juta yang dimiliki akan dikombinasikan berapa banyak tenaga kerja yang digunakan, berapa banyak modal yang akan digunakan. Ini disebut dengan kurva iso-cost. Ya.
Kemudian ada namanya kurva Isoquant. Kurva Isoquant adalah kurva menjelaskan kombinasi penggunaan dua faktor produksi dengan produk yang sama, ya, dengan produk yang sama. Kombinasi dua faktor produksi untuk menghasilkan produk yang sama. Misalnya, untuk memproduksi sebuah komputer, maka berapa banyak tenaga kerja yang akan digunakan dan berapa banyak modal yang akan digunakan. Kombinasi antara penggunaan modal dan tenaga kerja untuk memproduksi komputer disebut dengan kurva Isoquant yang menjelaskan hubungan antara modal dan tenaga kerja untuk memproduksi komputer disebut dengan kurva Isoquant. Keseimbangan produsen terjadi pada saat kurva Isoquant bersinggungan dengan kurva Isocos. Jadi kurva Isoquant bersinggungan dengan kurva Isocos disebut dengan keseimbangan produsen. Kemudian ada namanya kurva indiferensi. Kurva indiferensi adalah kurva yang menjelaskan kombinasi konsumsi dua barang yang dapat memberikan kepuasan yang sama. Ya, ada namanya kurva indiferensi adalah kurva menjelaskan kombinasi dua barang dengan memberikan kepuasan yang sama. Artinya apa? Di kurva indiferensi ini kita konsumsi misalnya ayam goreng dengan teh manis misalnya. Ayam goreng dengan teh manis. Maka ketika kita mengkonsumsi ayam goreng dengan teh manis, kombinasi konsumsi antara ayam goreng dengan teh manis yang dapat memberikan kepuasan yang sama. Arti kepuasan yang sama adalah kepuasan makan ayam goreng dengan kepuasan minum teh manis adalah sama, itu disebut dengan kurva indiferensi. Kemudian satu lagi, ada namanya kurva budget line. Kurva budget line atau kurva keterbatasan anggaran. Kurva keterbatasan anggaran adalah kurva yang menjelaskan kombinasi konsumsi dua barang dengan anggaran yang sama. Misalnya kita punya uang 100.000, kita pergi ke KFC misalnya. Di KFC kita pesan ayam goreng dan kita pesan teh manis. Ketika kita dengan uang 100.000 ini kita lihat misalnya harga satu ayam goreng sebesar 20.000, harga satu teh manis misalnya 5.000. Maka berapa banyak ayam goreng yang kita bisa dapatkan? Sebanyak 5 ayam goreng kalau satu gelas pun teh manis tidak kita minum. Kemudian yang kedua, kalau semuanya kita gunakan untuk membeli teh manis. Teh manis tadi harganya 5.000 misalnya. Berarti berapa banyak teh manis yang kita bisa minum tanpa membeli ayam goreng? Berarti 20 teh manis. Maka yang menghubungkan kurva ini, yang menghubungkan antara titik tadi, yaitu titik keterbatasan anggaran, namanya kurva budget line. Di manakah kepuasan maksimum atau keseimbangan konsumen terjadi? Keseimbangan konsumen itu terjadi pada saat persinggungan kurva indiferensi dengan kurva budget line. Disitulah keseimbangan konsumen terjadi dan disitulah tingkat kepuasan maksimum dari konsumen. Baik, ada yang ingin ditanyakan tentang 4 konsep ini? Ya, jadi Isoquant berhubungan dengan Isocos, ini adalah keseimbangan produsen dari sisi orang yang memproduksi barang. Kemudian kurva indiferensi dengan kurva budget line, ini adalah hubungannya dengan keseimbangan konsumen, yaitu orang mengkonsumsi barang. Kemudian kurva kemungkinan produksi ini menyangkut dengan penggunaan sumber daya untuk memproduksi dua barang. Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan. Jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau jelas, kita lanjut. Gimana benar jawabannya kemarin? Salah. Oke, ini berarti nggak boleh salah lagi ya. Oke. Siap. Kemudian kita lihat soal nomor 2. Kepuasan konsumen akan mencapai maksimum pada saat rasio harga dua barang sama dengan substitusi marginal barang. Artinya apa? Ini mengacu kepada hukum Gosen 2, yaitu MUX per PX. Ya. Nah. Oke. Tolong jangan ada yang bersuara ya. Oke.
saya mute sebentar ya. Nanti saya buka lagi. Oke, kita lihat. Ya. Ketika hukum Gosen 2 mengatakan bahwa kepuasan akan tercapai maksimum apabila MUX bagi PX, artinya apa? Marginal utilitas barang X dibagi dengan harga barang X sama dengan marginal utilitas harga barang Y dibagi dengan marginal utilitas barang Y sama dengan harga barang Y. Ini adalah sebuah konsep. Tetapi pada kondisi ini harga barang X sama dengan harga barang Y. Tetapi marginal utilitas barang X artinya apa? Tingkat penambahan kepuasan mengkonsumsi barang X lebih besar daripada tingkat penambahan kepuasan mengkonsumsi barang Y. Maka apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi karena kepuasan mengkonsumsi barang X lebih besar penambahan kepuasannya, maka orang akan menggunakan seluruh anggarannya untuk mendatangkan kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang lebih tinggi bisa diperoleh penambahannya itu dari mengkonsumsi barang X. Karena harga barang X sama dengan harga barang Y, maka orang cenderung akan menggunakan seluruh uangnya untuk mengkonsumsi barang X. Oke. Karena memberikan kepuasan yang lebih tinggi. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Yang ingin bertanya, silakan. Dipersilakan. Kalau masih belum jelas, ya. Ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Ini bisa unmute ya, unmute sendiri. Oke. Kemudian kita lihat soal nomor 3. Ya, oke, soal nomor 2 gimana? Benar? Apa salah kemarin? Oke, baik. Tidak ada yang menjawab. Baik, soal selanjutnya. Dalam ekonomi Islam dikenal hubungan berbanding terbalik antara riba dan infak. Jika tingkat riba di masyarakat tinggi, infak akan menurun karena berbicara tentang riba. Kita ketahui bahwa di dalam konsep Islam final spending ini adalah artinya pengeluaran keseluruhan dari konsumen itu sama dengan konsumsi yang dilakukan C ini adalah konsumsi ditambah dengan infak. Infak itu adalah yang dikeluarkan. Maka ketika tingkat riba tinggi, maka masyarakat yang tingkat ribanya sudah sangat tinggi akan mengorbankan uang yang seharusnya dapat mereka pakai untuk melakukan kegiatan konsumsi hanya untuk membayar bunga. Jadi ketika riba semakin tinggi, maka kita tahu bahwa seharusnya pendapatan itu digunakan untuk melakukan konsumsi ataukah alokasinya untuk diinfakkan, tetapi pendapatan tersebut digunakan untuk membayar bunga. Namun karena pola konsumsi masyarakat biasanya tidak banyak berubah, maka dari komponen konsumsi atau C dan infak, komponen infaklah yang paling mungkin turun. Karena kenapa? Masyarakat untuk konsumsi itu akan tetap dipertahankan karena konsumsi itu adalah suatu kebutuhan bagi manusia, itu tetap dipertahankan, tetapi yang kemungkinan akan turun karena alokasi uang yang digunakan untuk konsumsi, maka yang kemungkinan akan turun adalah infak. Karena apa? Seharusnya uang itu digunakan untuk infak, tetapi uang itu digunakan untuk membayar bunga atau riba. Jadi karena infak ini turun, maka final spending juga akan turun dalam masyarakat. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Kalau tidak, kita lanjutkan soal nomor 4. Di dalam perilaku ekonomi,
di dalam perilaku ekonomi, salah satu informasi bisa mempresentasikan berbagai hal, tergantung dari niat daripada aktor ekonomi itu sendiri. Fenomena ini disebut dengan apa? Oke, kita jelaskan. Ini disebut dengan fenomena framing. Framing ini apa? Framing ini adalah kondisi ketika suatu informasi yang ditampilkan dengan cara yang berbeda, namun sebenarnya esensinya sama. Saya berikan contoh, misalnya ketika kita mengatakan misalnya, sebanyak 30% siswa MAN X lulus senam PTN. 30% siswa MAN X lulus senam PTN. Kemudian ada yang kedua, sebanyak 70% siswa MAN X tidak lulus senam PTN. Ini artinya apa? Ini adalah suatu hal yang sama artinya, ya, sama artinya. Artinya apa? Framing ini sering dilakukan di mana? Di promosi. Kita sering mempromosikan sebuah misalnya sebuah produk, ya, kita promosikan. Misalnya kita bisa menggunakan misalnya kita mengatakan bahwa banyak orang glowing memakai produk ini. Berarti ada sebagian lagi mengatakan bahwa berarti ada orang yang tidak glowing memakai suatu produk kosmetik misalnya. Itu adalah disebut dengan framing. Jadi framing ini sering digunakan dalam bahasanya orang-orang marketing. Ya, bagaimana mendesain bahasa yang artinya apa? Sebenarnya arti dari bahasa itu sama, tapi yang berbeda apa? Cara pandang orang terhadap informasi tersebut. Itu disebut dengan framing. Kemudian ada namanya yang kedua adalah endowment effect. Ya. Endowment effect ini atau disebut dengan endowment effect adalah bias psikologi di mana seseorang itu akan memiliki sesuatu atau merasa memiliki sesuatu sehingga orang akan memberikan nilai yang terlalu tinggi yang tidak masuk akal terhadap barang tersebut. Itu disebut dengan endowment effect dari sisi aspek psikologis. Dari sisi psikologis, misalnya saya berikan, misalnya ada suatu batu cincin, orang mengatakan bahwa orang sangat susah memberikan batu cincin tersebut, katanya batu cincin tersebut bisa memberikan keberuntungan misalnya. Atau sekarang, salah satu endowment effect sekarang adalah, misalnya saya berikan suatu fenomena di masyarakat kita sekarang adalah menjadi orang yang penggemar sinetron Ikatan Cinta. Itu salah satu endowment effect. Orang sangat merasa kehilangan satu episode ketika seseorang itu tidak bisa menonton sinetron Ikatan Cinta. Kenapa? Karena itu adalah efek psikologis seseorang, bahwa seseorang itu akan merasa tidak nyaman, seseorang itu akan merasa kehilangan ketika dia tidak memiliki tersebut. Kemudian, misalnya, kemudian endowment effect juga karena merasa memiliki. Misalnya, seseorang sekarang kenapa orang nggak semangat lagi nonton sinetron Ikatan Cinta misalnya? Karena ada Arya Saloka tidak ada misalnya. Dia tidak main Arya Saloka sehingga ibu-ibu pada nggak semangat hidupnya. Kenapa? Mereka sudah merasa jatuh cinta dengan peran dari aktor tersebut. Itu disebut dengan endowment effect. Oke. Kemudian di dalam marketing juga dikenal dengan konsep silent. Silent ini apa artinya? Adalah kecenderungan individu menjadi lebih waspada tentang hal-hal yang terlihat jelas. Jadi seseorang ini mereka akan misalnya ini akan terjadinya misalnya kenaikan harga BBM yang terjadi saat ini. Orang akan menjadi lebih takut, akan menjadi lebih safe, ya. Mereka akan lebih safe, lebih apa ya, mencari titik aman. Bagaimana mereka apa ya, harga barang akan naik. Maka akan mereka menjaga uang mereka atau mereka akan menjaga dengan stok barang misalnya. Mereka akan membeli barang-barang sebelum kenaikan harga. Oke. Ya, jadi di dalam silent ini bahwa ketika terjadinya kenaikan harga BBM, orang cenderung akan melihat membuat sebuah pilihan-pilihan. Misalnya, seseorang itu akan menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi misalnya. Atau seseorang itu akan apa ya, akan nebeng ke orang lain misalnya. Itu yang disebut dengan silent. Oke.
Kemudian yang selanjutnya disebut dengan efek crowding out. Ya, crowding out effect ini adalah ketika pemerintah secara agresif meminjam uang dari publik. Artinya apa? Pemerintah berhutang kepada masyarakat dalam bentuk menerbitkan surat hutang dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Kita tahu bahwa ketika pemerintah menghadapi dua kondisi, yang pertama adalah kondisi inflasi. Maka untuk menarik uang dari masyarakat, pemerintah dapat mengeluarkan surat berharga atau disebut dengan kebijakan open market policy atau kebijakan pasar terbuka. Atau yang kedua, pemerintah menghadapi yang namanya defisit anggaran, maka pemerintah itu harus melakukan yang namanya pembiayaan. Ketika pemerintah melakukan pembiayaan, pemerintah dapat melakukannya dengan berutang luar negeri, atau pemerintah dapat mengeluarkan surat berharga atau surat utang dengan suku bunga yang tinggi, biar masyarakat mau membelinya. Oke, kondisi ini apa yang terjadi? Kondisi ini apa sih dampaknya? Dampak dari kondisi ini adalah terhadap investasi. Perusahaan-perusahaan investasi itu akan cenderung enggan untuk berinvestasi. Kenapa? Karena tingkat suku bunga yang tinggi. Ketika investasi dari sektor bisnis menjadi berkurang, maka akan menyebabkan perekonomian akan melambat. Kenapa perekonomian akan melambat? Karena perusahaan cenderung akan mengurangi, yang pertama yang akan dicenderungkan adalah pengurangan kapasitas produksi. Artinya apa? Barang akan berkurang. Kemudian ketika kapasitas produksi berkurang, apa yang terjadi? Penerimaan tenaga kerja, penerimaan akan terjadi namanya rasionalisasi. Artinya apa? Perusahaan akan cenderung menghemat biaya produksi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah daya beli masyarakat akan melemah. Kenapa daya beli masyarakat akan melemah? Karena tingkat investasi yang rendah dari perusahaan itu akan mengurangi kesempatan masyarakat untuk dapat bekerja. Akan berpengaruh terhadap apa? Investasi yang rendah akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional, akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena kita tahu bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi, maka akan menciptakan sebanyak 500.000 lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu akan mengacu kepada peningkatan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Tidak ada yang bertanya? Oke, Ridwan, dipersilakan. Enggak ada, udah lupa. Udah lupa, oke. Baik ya, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita lihat. Ya, baik. Disimpan dulu, mungkin ada pertanyaannya. Nah, kita tahu. Oke, mau tanya? Silakan. Oke, kalau nggak mau, ya dilanjutkan. Soal selanjutnya, di dalam Islam, intervensi harga penting untuk dilakukan karena hal berikut. Kecuali di dalam Islam, sebuah harga itu harus diintervensi. Sebuah harga itu harus diawasi. Siapa yang melakukan pengawasan harga di pasar? Yang melakukan pengawasan harga di pasar itu adalah wilayatul hisbah. Hisbah adalah yang melakukan intervensi pasar atas nama pemerintah. Maka apa tujuan dari intervensi harga? Maksudnya harga, produsen tidak dapat menetapkan harga sesuka hati mereka. Harus ada yang namanya pengawasan terhadap harga. Maka apa? Kenapa itu menjadi penting di dalam Islam? Yang pertama adalah karena menyangkut dengan kepentingan masyarakat, konsumen. Artinya apa? Harga barang di pasar itu adalah akan menentukan daya beli masyarakat. Ketika produsen menetapkan harga di luar batas kemampuan masyarakat, maka kepentingan masyarakat untuk membeli barang tersebut akan berkurang. Oke. Yang kedua adalah menyangkut dengan melindungi hal profit margin dan pembeli dalam hal daya beli. Artinya apa? Intervensi harga ini juga penting menyangkut dengan margin keuntungan produsen. Jadi di dalam intervensi pasar ini tidak hanya melihat kepentingan konsumen,
tapi juga melihat kepentingan produsen. Kita ketahui bahwa ada kalanya suatu saat terjadinya yang namanya harga barang itu sudah berada sangat tinggi atau sangat rendah. Misalnya saat panen. Pada saat panen, harga barang, harga padi misalnya, itu sangat murah. Sehingga apa? Akan mengurangi profit margin atau margin keuntungan dari produsen. Maka di sini pemerintah akan menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan kebijakan floor price. Kebijakan floor price di sini adalah untuk melindungi produsen, di mana harga akan ditetapkan oleh pemerintah di atas harga pasar. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga profit margin dari produsen. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang daya beli. Ya. Ini juga sama. Ketika kondisi misalnya pada saat kondisi tertentu, misalnya pada saat kemarin harga minyak goreng itu mahal sekali, maka pemerintah juga akan intervensi pasar bahwa ditetapkan yang disebut dengan selling price. Selling price itulah peningkatan atau kebijakan untuk menentukan harga barang di bawah harga pasar. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi konsumen. Ini kasus dalam minyak goreng. Nah, minyak goreng beberapa waktu yang lalu sangat mahal sekali, sehingga di sini pemerintah melakukan intervensi. Ini adalah juga bagian dari intervensi harga yang penting di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, ketika tidak dilakukan intervensi ini, maka akan terjadinya kezaliman. Kezaliman itu apa? Kezaliman terhadap pembeli. Jadi si produsen itu bisa menetapkan harga berapapun yang mereka mau. Mereka bisa menetapkan harga-harga pada kemauan mereka itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga ini akan terjadi eksploitasi terhadap pembeli. Jadi jawaban paling tepat di sini adalah intervensi ini bukan memberikan peluang atau memberikan keuntungan bagi penjual untuk mendominasi terhadap pembeli. Inilah adalah salah satu kebaikan dari intervensi harga di dalam Islam. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Jawabannya apa, Pak? Jawabannya D. Gimana? Kan E, Benar? kan? D. Yang salah D. Tapi yang di set kok E, Pak. Pak, yang dibuat E, Pak. Jawabannya Bapak buat E, bukan D. Yang mana saya buat? Yang nomor 5. Oh, sorry. Bapak Ya, salah pembahas. Ya, D. Kan nggak ada E. Nggak ada. Oke. Oke ya. Baik. Ada lagi? Dipersilakan. Oke, tanya lagi. Oke, kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dahulu kala mendapatkan amanah untuk menjualkan barang milik Khadijah. Namun sayangnya banyak pedagang Quraisy yang tidak suka dengan masuknya Rasulullah ke pasar mereka. Alhasil mereka beramai-ramai menurunkan harga bahkan hingga lebih rendah dari biaya produksi mereka dengan harapan agar Rasulullah ikut menurunkan harga dan rugi sehingga keluar dari pasar. Tindakan pedagang Quraisy tersebut dalam terminologi konvensional dikenal dengan istilah harga predatori. Apa itu harga predatori? Harga predatori adalah menetapkan harga barang di bawah harga pasar. Ketika produsen-produsen menetapkan harga barang di bawah harga pasar atau di bawah biaya produksi mereka, tujuannya adalah untuk apa? Untuk memancing rival mereka untuk menurunkan harga yang sama, untuk melakukan hal yang sama. Ketika mereka menurunkan harga yang sama di bawah harga biaya produksi mereka, maka mereka itu akan rugi. Ketika mereka akan rugi, mereka akan keluar dari pasar. Ketika mereka keluar dari pasar, maka si
perusahaan-perusahaan besar ini mereka akan mendapatkan menaikkan harga kembali sama dengan harga pasar dan mereka akan stay di pasar tersebut menjadi dominan atau menguasai pasar tersebut. Itu adalah strategi yang dilakukan disebut dengan harga predatori. Harga predatori ini sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menyingkirkan perusahaan-perusahaan kecil dari pasar. Yang kedua adalah apa itu diskriminasi harga? Yang dimaksud dengan diskriminasi harga adalah menetapkan harga yang berbeda untuk produsen yang berbeda di tempat yang berbeda. Itu yang disebut dengan diskriminasi harga. Siapa yang melakukan diskriminasi harga? Yang melakukan diskriminasi harga adalah produsen yang berada di pasar monopoli. Mereka menetapkan harga-harga yang berbeda pada tempat-tempat yang berbeda tergantung dari tingkat mobilitas dan elastisitas pasar tersebut. Oke, ini adalah disebut dengan diskriminasi harga. Ya, harga dua tingkat ini bukan ya, harga dua tingkat yang benar adalah diskriminasi harga tingkat 2 ya, tapi di sini nggak ada. Kemudian harga yang berfluktuasi artinya harga yang berubah-ubah. Kadang naik, kadang turun. Itu yang disebut dengan harga fluktuasi. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Dipersilakan. Ya. Harga Benar? benar, Pak. Benar, alhamdulillah. Oke. Kita lanjutkan sekarang soal nomor 7 ya. Zakat adalah instrumen keuangan Islam yang dianggap dapat menjadi automatic stabilizer ketika perekonomian sedang ekspansi atau kontraksi. Jadi ketika perekonomian sedang ekspansi atau kontraksi, yaitu ketika perekonomian sedang mengalami sedang ekspansi atau kontraksi, ketika perekonomian sedang mengalami kontraksi, jadi apa yang terjadi ya? Ketika perekonomian ketika perekonomian sedang mengalami kontraksi, pendapatan seluruh masyarakat secara umum akan menurun ya. Ekonomi kontraksi itu artinya apa? Ekonomi mengalami inflasi. Ketika ekonomi mengalami inflasi atau ekonomi mengalami resesi, artinya apa? Banyak terjadi PHK, perusahaan mengurangi kapasitas produksinya, maka itu disebut dengan kontraksi. Maka ketika ekonomi mengalami kontraksi, maka pendapatan masyarakat secara umum akan turun. Ketika pendapatan masyarakat umum akan turun, menyebabkan apa? Jumlah orang yang terkena kewajiban zakat juga akan turun. Sedangkan jumlah orang yang diberikan zakat meningkat. Seharusnya jumlah muzakinya turun dan mustahik meningkat. Penyaluran zakat meningkat. Tetapi di sini yang terjadi, kondisi yang kontraksi ekonomi ini menjadi apa? Menjadi dua hal yang paradok. Artinya apa? Muzaki mengalami penurunan, sedangkan mustahik zakat mengalami peningkatan. Inilah ketika kontraksi ekonomi terjadi. Maka jawabannya di sini apa? Salah semua. Yang benar adalah jumlah muzaki menurun dan mustahik meningkat, penyaluran zakat meningkat. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Pak. Ya, silakan. Ini kita tidak lanjutkan dulu karena waktunya tinggal 3 menit lagi untuk sesi ini. Ya, baik, silakan. Pengumumannya kapan, Pak? Pengumuman. Tunggu aja. Sabar. Oke. Ya, sabar ya. Ya, oke. Baik, ada lagi yang bertanya? Kita sebentar lagi sesi kedua kita akan melanjutkan membahas tentang akuntansi ya.
5 menit Iwan. Oke, tanya terus. Iwan mungkin mau bertanya, dipersilakan. Atau Iwan. Suci, ya. Silakan bertanya. Suci. Hah? Betul. Nggak ada, Pak. Oke. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan aja, atau kira-kira gimana? Sudah siap ikut KSMP? Soal yang sulit yang tadi itu, Pak. Yang Pak. mana? Soal yang cari kurva itu, Pak. Oh, ya. Itu Kurang insya Allah nggak sulit ya. Cuma dipahami, baca ya. Kan ada saya kirim bukunya, insya Allah kalau kalian baca, kalian bisa tuh buku yang saya buat, yang saya tulis, yang saya kirim di grup ada, di grup sebelumnya. Ada. Ada, oke ya. Jadi dibaca ya, itu buku di situ udah lengkap, insya Allah semuanya. Tinggal dipelajari. Oke. Aduh. Oke. Pak, Baik. Ya. berarti kita terakhirnya kapan lagi, Pak? Besok, insya Allah ya. Besok. Lombanya kan hari Sabtu kan? Iya, Pak. Oke, lombanya hari Sabtu. Mungkin malam Minggu nanti kita ada malam Sabtu mungkin kita ada briefing ya, briefing tentang apa saja yang harus kalian persiapkan untuk besoknya ya, malam Sabtu ya, insya Allah ya. Oke. Jam Baik. berapa, Pak? Nah, Jam berapa? mungkin kalau sebelum Isya atau sebelum Isya, setelah Isya mungkin. Jam 12. Ya. Jam 12 macam. Halan.